Malam tadi debat terbuka calon presiden putaran kedua sukses digelar. Berbeda dengan debat terbuka pertama, debat kali ini hanya antara dua pasang calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Tempatnya di Hotel Grand Melia Kuningan, Jakarta Selatan. Debat terbuka calon presiden putaran kedua dimulai pukul 8 malam. Temanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan dipimpin oleh Guru Besar Universitas Brawijaya Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika sebagai moderator. Selain memaparkan visi dan misi dari kedua pasangan capres, debat juga diisi dengan tanya jawab di antara keduanya. Debat terbuka yang dilakukan KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan digelar kembali 22 Juni dengan tema politik, internal dan ketahanan nasional. Shalom, program indah, bagus. Kita harus begini, Dua calon presiden saling adu argumentasi. Inilah yang membuat debat capres malam tadi lebih menarik dari debat sebelumnya. Kita simak cuplikan perdebatan kedua capres soal pro kontra undang-undang desa. Bapak Prabowo, kami mohon klarifikasi atau penjelasan mengenai visi misi Bapak tentang anggaran desa yang di sana tercantumkan 1 miliar. Karena yang saya tahu di undang-undang desa itu tidak ada angka 1 miliar, tetapi justru lebih dari ini. Bisa 1,4, bisa 1,3, bisa 1,2, tergantung luas wilayah, tergantung penduduknya, dan tergantung kemiskinan yang ada di daerah itu. Terima kasih. Baik, waktu saya mencanangkan program itu dan saya buat deklarasi itu sebelum undang-undang desa keluar. Jadi saya sebagai ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia juga didesak. Saya juga Dewan Penasihat dari Induk Koperasi Unit Desa didesak. Mereka sudah sebetulnya 7 tahun di DPR. Abdesi organisasi desa ini, Abdesi Parade Nusantara PPDI sudah 7 tahun di DPR RI, dan setiap tahun dibilang masuk tahun depan, masuk program tahun depan. Berarti artinya bukan 1 miliar Pak Prabowo ya, karena siapapun nanti presidennya, karena memang sudah merupakan undang-undang, itu juga secara otomatis bahwa anggaran sebesar yang tadi saya sampaikan, sebesar bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3 itu tetap akan mengucur ke desa. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa visi misi mengenai anggaran desa 1 miliar itu berasal dari undang-undang, bukan dari visi misi Bapak Prabowo. Saya tidak mempersoalkan berasal dari mana. Yang penting uangnya sampai ke rakyat di desa. Karena ini perjuangan rakyat desa 7 tahun. Mereka kirim delegasi 7 tahun berturut-turut. Ada juga yang menarik dalam debat malam tadi. Meski awalnya debat berlangsung alot, situasi mencair setelah kedua capres sepaham dan saling dukung soal konsep ekonomi kreatif yang diusungnya. Prabowo versus Jokowi. Keduanya saling berhadapan dalam debat capres putaran kedua. Debat tak selamanya saling beradu argumen, seperti debat malam tadi yang membahas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Mulanya Jokowi memberikan pandangannya mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kita ini akan bisa dikembangkan. Saya berikan contoh seni pertunjukan. Kita mempunyai budaya dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa banyaknya. Kalau itu dikerjakan dengan manajemen panggung yang baik, dikerjakan dengan manajemen lighting yang baik, dikerjakan dengan manajemen promosi yang baik, saya kira menjadi kekayaan pariwisata kita yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Animasi juga sama. Animasi kita ini banyak kita ekspor ke luar. Banyak sekali kita ekspor keluar, tetapi yang menikmati banyak bukan kita, karena komandan yang ada di sini perusahaannya perusahaan-perusahaan dari luar. Oleh sebab itu saya ingin kembali
menyampaikan kepada Bapak Prabowo, bagaimana ekonomi kreatif ini bisa dibawa ke mancanegara, karena ini menyangkut anak-anak muda semuanya. Yang bekerja di ekonomi kreatif ini ada anak-anak muda kita, umur 20, umur 25, umur 30, semuanya banyak yang bekerja di bidang ekonomi kreatif ini. Terima kasih. Lalu, apa tanggapan Prabowo? Baik, Saudara Joko Widodo dan saudara-saudara sekalian, ini tim penasihat saya mengatakan, apapun nanti jangan pernah setuju dengan yang disampaikan Saudara Joko Widodo. Jangan pernah setuju. Itu nasihat, tapi saya ini bukan politisi profesional. Saya kalau ide yang bagus, saya harus bilang bagus. Jadi saya tidak dengar. Saya tidak mau dengar penasihat saya. Saya ya sejalan dengan Saudara Joko Widodo. Ya. Dan ya bagaimana? Masa harus gak setuju? Kalau yang idenya bagus gak setuju, ya kan? Maaf ya, kali ini saya nggak ikuti penasihat saya. Wah, sejuknya melihat pemandangan damai seperti yang ditunjukkan oleh kedua calon pemimpin bangsa ini. Kalau para pemimpinnya saja bisa saling menghargai satu sama lain, seharusnya para pendukung mereka juga bisa berlaku sama. Tim Liputan, Kompas TV. Adegan tadi, adegan itu sempat jadi trending topik juga di Twitter, ada hashtag kesemsem Jokowi dan lain-lain. Tapi moga-moga damai demi kepentingan rakyat. Beberapa pernyataan menarik disimak, kami masih punya lagi yang juga menarik untuk disimak dalam debat semalam. Berada di panggung debat terbuka di hadapan jutaan mata rakyat Indonesia memang tidak mudah bagi seorang calon presiden dan wakil presiden. Penguasaan materi, olah tubuh, hingga penampilan di panggung menjadi modal yang harus dikuasai oleh calon yang tengah berkontestasi. Malam tadi calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo beradu argumen mengenai visi dan misi mereka. Dalam sebuah sesi tanya jawab, Prabowo Subianto terlihat kesulitan ketika ditanyai mengenai TPID. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Prabowo. Iya, saya kan tidak menguasai setiap singkatan. Tidak. Bagaimana meningkatkan peranan? TPID, kalau itu adalah fungsi daripada pemerintahan, bagaimana meningkatkan peran? Ya, itu adalah tugas seorang kepala daerah. Gugup atau memang tidak tahu Pak Prabowo? Dan tidak hanya Prabowo, Joko Widodo pun sempat kesulitan ketika ditanya mengenai cara menekan angka kelahiran di Indonesia. Berusaha untuk santai, Jokowi pun menjawab, 2 anak saja cukup. Tapi anak Bapak ada 3 ya Pak? Kita harus melihat BKKBN kita. Ini harus dihidupkan dan diaktifkan kembali sehingga mereka berkampanye untuk masalah kelahiran, masalah pertumbuhan penduduk. Ini harus dimulai lagi mulai dari bawah, kampanye dimulai dari bawah lagi, sehingga masyarakat sadar, ada kesadaran bahwa dua anak itu cukup, bahwa 2 anak cukup. Karena sekarang ini kenapa mereka kembali ke anak yang 3 dan 4 dan 5, karena kampanye mengenai kelahiran ini mulai menurun kembali. Oleh sebab itu BKKBN sebagai institusi yang membidangi itu harus diperkuat lagi, baik anggarannya, baik untuk
terjun ke bawah sehingga masyarakat sadar bahwa dua anak itu cukup. Nah, semoga saja apa yang disampaikan kedua pasang capres ini dalam debat tadi malam dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.